Halo teman-teman, balik lagi sama gua Debiru dan ya oke. Jadi, rasanya nggak adil ya kan kalau misal kemarin gua udah sempat face reveal di live stream dan sekarang gua pengen bikin video dengan face juga. Nggak, sumpah gua belum biasa serius di depan kamera. Ya jadi teman-teman, jadi di sini gue pengen bikin video, gue pengen ngobrol santuy aja sama kalian dan, gue pengen sedikit cerita mengenai, kenapa kemarin tuh gue sempat menghilang sekitar hampir sebulan kalau nggak salah ya. Padahal gue bilang waktu itu, "Oke, gue udah beres kuliah dan gue bakalan bikin video lagi," gitu kan. Tapi nyatanya, wah gila, ternyata habis itu gue waktu itu ada beberapa urusan yang harus gue urusin dan gue masih ada kayak bolak-balik ke kampus, gue sempat bilang waktu itu kan. Terus yang kedua juga gue kemarin sempat ada pindahan teman-teman. Kenapa gue pindahan bisa begitu lama? Karena, gue sendiri itu harus menyesuaikan jadwal karena di kosan gue itu ceritanya kosannya itu yang pegang bukan yang punya, tapi ada karyawannya. Makanya gue, juga harus menyesuaikan sama jadwalnya dia karena ya pokoknya waktu itu ada beberapa yang harus diurus lah sebelum gue bisa keluar dari kosan, itu yang kedua. Yang ketiga gue pindahan sendiri cuy. Gue bener-bener pindahan sendiri dan gue pakai motor. Gue pengen cerita aja nih. Jadi gue pindahan tuh sendiri, gue pakai motor, gue bawa barang-barang juga sendiri gitu kan. Ya gue sebenarnya bukannya nggak pengen apa ya, nggak pengen dijemput sama orang tua atau mungkin pakai mobil atau gimana kayak gitu ya. Cuma gue pikir waktu itu gue pindahan berangkat itu gue sendiri. Jadi gue pengen baliknya sendiri gitu. Jadi kayak biar sekalian aja gitu. Jadi kayak wah seru gitu. Dan gue juga, lumayan nikmatin perjalanan gitulah kenapa gue milih untuk pindahan sendiri. Terus yang keempat, gue kemarin ceritanya, apa ya, agak sedikit nggak enak badan lah mungkin gara-gara gue kemarin habis, ya berjuang parah, berjuang ya ya berjuang. Lalu habis itu gue waktu itu ada ceritanya gue entah gimana ya, entah, gue dapat rezeki mendadak atau gue dapat bisa dibilang gue dapat dukungan dari orang tua untuk gue bisa ngelanjutin si YouTube ini. Jadi gue, tiba-tiba gue bisa dapet PC, apa, bisa dapet dana untuk bisa bangun PC teman-teman ya. Jadi, mungkin buat yang nge-follow Instagram gue kalian udah pada tahu di sini gue udah, upgrade PC yang mungkin itu spek-spek low end kali ya, low end kalau menurut gue itu ya. Karena tujuan gue bakalan lebih tinggi lagi. Jadi mungkin ini buat startup aja teman-teman ya. Jadi buat kalian yang udah follow Instagram gue pasti udah tahu waktu itu gue sempat live live stream untuk rakit PC-nya. Jadi di situ gue live stream dari jam 1 sampai jam 6 sore dan itu bener-bener cuma rakit PC doang dan itu gue pertama kalinya gue rakit PC. Ya sebelum-sebelumnya gue udah sempet bikinin rakitan untuk teman-teman gue, cuma dalam hal merakitnya sendiri itu gue bener-bener baru pertama kali, jadi itu bener-bener lama banget sampai ngabisin 5 jam ya berarti ya dari jam 1 sampai jam 6. Itu jam 6 sore itu bener-bener gue gila banget dan itu sempet nggak nyala itu PC dan gue udah ketar-ketir ya kan. Aduh si ya, jadi teman-teman, di sini gue pengen berbagi sedikit cerita, tentang visi apa yang udah gue bangun. Satu sisi gue pengen ceritain ini ke kalian biar kalian ngerasa, "Wah gila, akhirnya Bang Dep udah ada visi," gitu loh. Jadi, gue sekarang live stream udah lebih mudah, gue, editing juga udah nggak di HP lagi karena, kalau sebelum-sebelumnya kalian kalau pengen tahu itu gue kalau misal gue bikin video, itu gue cuma audio doang yang dari laptop karena laptop gue bener-bener kentang cuy, itu bener-bener kentang parah. Kalau HP gue kan kentang bakar, kalau ini kentang parah kalau laptop gue gitu. Terus, untuk audionya kan gue pakai laptop, ini pakai mic yang satu ini gue pakai mic ini, terus gue record di laptop untuk audionya aja, terus untuk recording videonya gue pakai HP, gue pakai recording adalah dari Play Store, tapi sekarang udah nggak ada di Play Store, gue nggak tahu kenapa, tapi itu recording gue suka banget. Terus nanti habis itu gue bakalan edit suaranya, mungkin sedikit gue tuning biarin suara gue agak sedikit renyah gitu ya kan. Terus gue kirim ke HP dan gue edit di situ. Nanti udah ngedit terus di-render ya. Nah, sambil nge-render gue biasanya ngedit thumbnail. Untuk ngedit thumbnail itu gue biasanya di laptop. Nah, itu sebelum gue ada PC.
Dan sekarang gue udah ada PC teman-temannya, jadi mungkin untuk recording gue kayaknya sementara ini, karena gue masih belum punya capture game gitu, jadi yang dari HP biar bisa nampil ke PC itu gue belum punya, jadi mungkin untuk recording gue masih di HP, tapi untuk recording voice gue tetap di PC, tapi gue sekarang editing bakalan di PC, jadi mungkin gue pengennya kalau misal, aduh bentar, ternyata suara gue mantul ya. Gue pengennya kalau misal apa sih namanya, bisa kalau kuota gua nyampe, itu gue pengen upload ke 2K, tapi kita lihat aja nanti kalau misal ternyata gua upload masih di 1080p, itu artinya mungkin size-nya bagi gua terlalu gede gitu. Karena gue sendiri di sini masih kewalahan soal internet, bukannya kewalahan dalam segi modal, tapi kalau modal pas-pasan deh sebenarnya. Ya, pas-pasan. Bukan karena modal ya teman-teman ya, tapi karena di daerah gue tuh belum tercover provider yang bagus-bagus gitu. Terutama kayak ya provider internet lah gitu. Jadi di sini gue masih bener-bener masih pakai provider kartu SIM. Jadi gue bener-bener masih pakai hotspot. Jadi itu kendala gue karena kalau misal gue nggak bisa apa bukan nggak bisa. Kalau gue nggak ngatur kuotanya nanti yang ada gue malah boros dan itu nggak sesuai sama pendapatan yang gue dapetin dari si YouTube ini. Jadi gue masih harus perhitungan lagi walaupun di sini gue udah punya modal yang lumayan dan ya. Ya teman-teman, jadi di sini gue pengen ceritain PC gue yang mungkin sebenarnya nggak bagus-bagus amat, tapi ya udah nggak apa-apa. Jadi di tahun ini gue seneng banget, gue udah bisa upgrade device, terutama di HP. HP gue awalnya dari Realme 5 Pro dan mungkin buat kalian yang belum tahu, dulu itu gue sempet pakai Redmi Note 5 Pro yang 332 dan gue udah upgrade ke Realme 5 Pro dan di Realme 5 Pro itu gue udah bener-bener janji kalau gue pakai nih HP buat bikin konten gitu dan ya akhirnya berjalan sampai gue bisa dapetin Poco X3 Pro yang mungkin gue bakalan pakai ini HP buat startup. Jadi mungkin kedepannya gue bakalan nabung lagi, gue bakal ganti lagi. Bukannya gue pengen dapet HP yang speknya lebih bagus, tapi yang namanya buat productivity itu emang butuh ketahanan yang luar biasa. Jadi gue pikir kalau HP-nya kurang bagus itu agak sedikit riskan juga, bahaya kalau misalnya tiba-tiba HP-nya mati mendadak itu kan gue agak agak risih juga karena HP gue itu biasanya data-datanya penting semua jadi gue nggak pengen data-data gue tuh hilang gitu ya. Jadi mungkin kedepannya gue bakalan fokus lagi buat nabung lagi ya kan masih belum beres. Dan ya kita balik ke topik di sini gue udah aduh. Iya, jadi di sini gua udah rakit PC teman-teman. Dari tadi gue pengen cerita PC gua tapi nggak jadi-jadi ya kan. Ya, jadi gua rakit PC low mid lah, low mid dengan budget sekitar 10 juta dan gua ingin berterima kasih banyak kepada kalian yang udah ngebantuin gua kemarin waktu live stream gua sempat ngegalang dana yang dimana gua tulis itu untuk nambahin rakit PC dan gua nggak nyangka banget ternyata gua bisa rakit PC secepat ini karena tadinya gua pikir gua bakalan rakit PC di bulan-bulan Oktober. Jadi ini kan masih September gua bikin video 30 September tapi gue rencananya tuh pengen pengen rakit PC itu di Oktober dan itu bener-bener low end parah tadinya dengan modal modal gue yang mepet. Tadinya sengaja lah pokoknya karena gue udah di rumah tuh gue pengen fokus ngekonten juga gitu. Jadi biar gue lebih enak itu gue pengen ada PC gitu biar ngeditnya itu lebih leluasa. Ternyata takdir berkata lain. Jadi di sini gue alhamdulillah dapet sesuatu lah ya, gue nggak terlalu bisa cerita banyak karena ini soal privasi teman-teman ya, tapi yang pasti ini bukan pemberian PC-nya, tapi tetap ini bakalan milik gue sendiri dan ya dengan modal 10 juta ditambah dengan kemarin tuh 465.000 kalau nggak salah ya. Nanti gue tampilin aja gue edit ya, karena kemarin tuh gue sempat galang dana teman-teman ya untuk gue bisa nambahin rakit PC-nya gitu kan. Jadi, benar itu 465.000 dari kalian, itu gua hasil dari live stream yang di mana gua galang dana dan ya gua bener-bener nggak nyangka banget ternyata setelah gua pulang dari, eee, perkuliahan, setelah gua lulus, setelah gua pindahan itu bener-bener mendadak banget jadi gue langsung rakit PC. Yang tadinya tuh gue pengen langsung bikin konten, serius. Itu kenapa gue bisa menghilang selama ini karena habis pindahan gue rada gak enak badan terus langsung rakit PC. Rakit PC itu ternyata nggak butuh waktu sebentar teman-teman ya. Gue kira mungkin 3 hari 4 hari beres ternyata bisa sampai seminggu lebih gitu kan. Jadi gue juga kaget gitu. Jadi di sini dengan modal 10 juta. Gue dari tadi pengen ngasih tahu speknya sumpah. Ya jadi dengan modal 10 juta gue bisa dapetin spek seperti ini teman-teman ya. Gue pengen ngasih tahu ke kalian. Jadi
sekedar pengetahuan aja dan sekedar, ya gue pengen cerita aja gitu ya kan. Jadi, di sini gue rakit PC dengan spek seperti ini teman-teman. Yang pertama gue kasih tahu prosesornya, di sini gue pakai Intel Core i3, yang dimana laptop gue itu sebenarnya pakai AMD dan bukannya gue nggak suka AMD, tapi, menurut gue kayaknya untuk editing di Premiere gue bakalan lebih prefer ke Intel kali. Jadi inilah kenapa gue ngambil Intel. Gue ambil Intel Core i3 generasi 10 yaitu 10105 dengan kecepatan 3,7 GHz, 4 core 8 thread teman-temannya. Mungkin gak usah gue ceritain panjang lebar, gak usah gue jelasin panjang lebar karena nanti bakal kepanjangan videonya, tapi nggak apa-apa. Itu harganya berkisar, totalnya aja kali ya. Itu harganya berkisar 1.660.000 waktu gue beli, teman-teman ya. Jadi, ini tuh prosesor dia ya lumayan kencang lah. Apalagi generasi 10 ya walaupun masih i3 tapi di sini gue berusaha budget ngepres budget karena budget gue cuma 10 juta itu udah sama monitor. Kecuali kalau misal gue nggak pakai monitor itu gue bisa ngejar ke Core i3 Gen 12 tapi ya udah nggak apa-apa. Di sini gue pakai Core i3 Gen 10 aja udah cukup bagi gue. Jadi gue setidaknya bisa streaming, gue bisa ngedit, gue bisa ya mungkin main beberapa game yang agak-agak ringan lah ya kan. Itu untuk prosesornya teman-teman. Untuk VGA-nya di sini gue ngambil dari Colorful. Itu gue pakai GTX 1650 Super yang dimana itu VRAM-nya 4 GB teman-teman ya. Dan ini udah GDDR6 jadi ya, itu udah cukup lah bagi gua untuk editing-editing ringan gitu ya kan. Nanti kalau misal gua dapat modal lagi atau ya gue bisa naikin lagi ya. Jadi ini tuh gua PC berusaha rakit dengan se-upgradable mungkin. Jadi ketika gua punya dana lebih mungkin nanti gue bisa upgrade lagi gitu kan. Jadi barang lamanya bisa gua jual lagi jadi nanti balik modal lagi. Jadi ya seenak itu gitu kalau misal kita rakit PC. Jadi kita tinggal atur aja nanti bisa upgradable, kita punya dana lebih kita bisa upgrade kayak gitu teman-teman. Itulah kenapa gua eh lumayan ngedalemin soal ilmu komputer karena gue sendiri juga tertarik gitu kan. Itu harganya untuk VGA-nya 2.900.000 kurang 1.000 seingat gua ya. Seingat gua tuh 2.900.000 kurang 1.000. Iya bener. 2.900.000 kurang 1.000 terus kita lanjut ke yang selanjutnya. Di sini gua pakai memori RAM-nya, teman-teman. Gua pakai memori RAM itu 8 kali 2 giga, yang dimana itu artinya 16 giga. Gua ngambil 3200 megahertz. Itu gue sengaja ngambil 16 giga karena setahu gue Premiere itu ngambil RAM lumayan gede banget dan memang sebenarnya nggak di Premiere juga ya, tapi di Vegas juga setahu gue itu ngambil RAM gede banget. Dia bakalan ngambil RAM itu segede-gedenya yang kita punya. Itu bisa ngebantu kita untuk dalam hal editing kayak playback kayak eh ya segala macam lah untuk melewat 3D. Gue agak bingung ngejelasin karena gue nggak terlalu expert di bidang itu tapi ya kira-kira kayak gitu teman-teman ya. Jadi emang setiap RAM yang kita punya itu bakal dimanfaatin sama aplikasi render, aplikasi editing. Jadi kalau misal kita bisa punya budget yang lebih, kenapa nggak kita ambil yang gede aja gitu ya kan. Kemudian ini harganya 940.000 teman-teman. Kemudian untuk motherboardnya di sini gue ambil dari ASRock. Kenapa gue ambil ASRock? Karena ASRock itu gue denger-dengar itu dia turunan dari Asus. Asus iya. Jadi bukan turunan sih, lebih ke apa ya? Dulunya itu orang-orangnya itu dari orang-orang Asus, makanya itu namanya ASRock. Dan kalau misal kalian perhatiin itu di A sama S-nya itu mirip kayak tulisan Asus gitu. Jadi ini emang ya bisa dibilang buat apa ya, buat alternatif lah kalau misal kita nggak punya budget lebih tapi kita pengen barang yang bagus. Dan jujur gue percaya ASRock sih karena dari dulu gue lihat-lihat itu yang pakai ASRock selalu bagus gitu. Jadi di sini gue ngambil motherboard ASRock H510M yang dimana ini support M.2 juga dan juga support DDR4 ya. Tadi yang RAM yang tadi gue beli itu DDR4 teman-teman karena untuk Gen 10 si prosesornya itu dia pakai generasi apa pakai DDR4. Di sini motherboardnya harganya 1.150.000. Ya, itu part-part pentingnya, teman-teman. Kita lanjut ke part yang pendukungnya. Part pendukungnya di sini ada power supply. Ini bukan part pendukung sih, tapi ini jantungnya. Iya, jadi sekedar informasi buat kalian yang mungkin pengen tahu soal PC, teman-teman ya. Jadi kalau misal kita pengen bangun PC itu kita benar-benar harus fokus di bagian PSU-nya karena PSU itu benar-benar
ibaratnya tuh kayak jantungnya PC lah gitu. Dia itu, tugasnya buat nyuplai listrik. Jadi kalau misal penyuplai listriknya aja dia nggak bagus, itu bakalan berpengaruh sama komponen-komponen yang lain. Jadi bisa bahaya lah pokoknya nanti entah itu konsleting atau, ya isu-isu soal listrik lah pokoknya kelistrikan kayak gitu kan ya kalian tahu lah bahaya. Kesetrum aja kalian langsung agak ya kira-kira seperti itu teman-teman. Untuk PSU-nya di sini gue ngambil dari FSP, itu brand yang cukup kompetitor dari brand-brand lama gitu teman-teman. FSP, Havi Pro 550 watt, 80 plus pure. Di sini gue juga FSP ini gue lumayan percaya sama barang ini karena banyak banget yang udah pakai dan reviewnya bagus-bagus. Jadi di sini gue berani pakai teman-teman ya. Itu untuk, PSU-nya. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Di sini gua ada casingnya. Casingnya gua pakai yang biasa-biasa aja, teman-teman. Yang gua sih sebenarnya kemarin kemarin tuh pengen nyari yang bener-bener minimalis ya. Kemarin gua udah cerita di live stream. Gue tuh pengen pengen cari casing tuh yang minimalis, yang bener-bener apa ya, polosan gitu. Gue suka tuh polosan kayak minimalis, terus kayak warnanya hitam gitu. Itu kayak keren banget gitu. Kayak wah gila kalem banget gitu kan. Tapi gue nyari-nyari nggak ada di harga segitu teman. Di harga budget gue tuh sekitar 350-an lah ya. Dan kalau lebih pun paling lebih 10.000. Jadi di sini gue dapetin casing dari NYK Mystic T20 Micro ATX, itu di sampingnya udah ada tempered glassnya, jadi udah transparan teman-temannya, dan itu harganya 360.000 dan belum dapet fan casing. Jadi di sini gue beli fan casing lagi teman-teman karena bener-bener nggak ada fan casingnya. Fan casingnya gue baru beli satu aja teman-teman karena budget gue bener-bener udah mepet banget. Kalau misal kalian jumlahin tadi tuh udah kisaran 8 jutaan lebih lah ya. Kira-kira segitu teman-teman. Jadi untuk komponen-komponen PC-nya itu seperti itu. Kemudian di sini gua ada monitornya teman-teman. Untuk monitornya sendiri di sini gue pakai dari ViewSonic. Ini masih 22 inch dan panelnya bukan panel IPS tapi panel VA, dan gue sukanya tuh di sini dia udah 100% sRGB, jadi warnanya lumayan akurat. Gue sukanya itu nanti buat dipakai buat editing tuh lebih akurat warnanya. Jadi mungkin gue bisa apa ya, bisa memberikan editing yang lebih apa ya, lebih akurat lah warnanya gitu. Jadi gue lebih leluasa gitu ngeditnya. Jadi nggak kayak biasanya. Kalau biasanya tuh gue bakalan kirim dulu ke HP nanti dilihat di HP. Karena kalau di HP zaman-zaman sekarang itu rata-rata layarnya udah 100% sRGB-nya. Mungkin buat kalian yang bingung 100% sRGB itu apa sih? Itu kayak kayak apa ya? Kayak standarisasi keakuratan warna gitu, teman-teman. Jadi itu banyak formatnya. Ada yang sRGB, ada yang 100% sRGB, ada yang pakai DCI-P3, ada yang pokoknya banyak banget macam-macamnya itu. Dan gue belum ngedalemin soal itu, tapi yang gue tahu patokannya yang pasti 100% sRGB itu udah akurat gitu teman-teman. Jadi ini gue dapat monitor 75 Hz dengan 22 inch. Gue dapat harga di 1.313.000. Dan ya kalau misalnya kalian tadi hitung-hitung itu di total-total udah sekitar 10 juta teman-teman. 10 juta itu udah gue tuh pokoknya dapat 10 juta 10 juta pas, paling kurang itu 10.000, kalau enggak lebih 10.000. Itu untuk ongkir teman-teman. Karena ongkirnya luar biasa mahal kalau misal di total. Gue mungkin nanti entah kalau gue niat gue bakalan masukin di editan. Tapi kalau gue nggak niat, sorry banget teman-teman. Bukannya gue nggak pengen ngasih ini, tapi karena ini belanjaannya itu dipisah-pisah. Padahal gue tuh udah berusaha udah berusaha belanjanya sekali beli langsung semuanya. Tapi ternyata saat dapet apa sih transaksinya, apa sih, bilnya, struknya itu dipisah-pisah teman-teman. Jadi gue rada bingung juga ini karena ongkirnya macem-macem gitu ya kan. Jadi ongkirnya tuh ada yang sampai 50.000, ada yang ongkirnya sampai 100.000. Kayak si monitor ini gue ongkirnya 90.000 cuy. Itu karena gue bener-bener pakai proteksi ya luar biasa lah, karena di sini kan gue bawa barang elektronik, takut pecah atau takut kesenggol atau takut bolong gitu kan, bahaya gitu. Monitor gue ini monitor pertama, mana harganya mahal gitu. Si dodol emang. Jadi kayak gitu teman-teman, gua totalnya itu sekitar 10 juta. Gue pengen cerita aja teman-teman. Dan dari situ gua dapetin beberapa cashback teman-teman. Cashbacknya tuh gua dapet sekitar 300.000-an lah ya, karena gue belanja di Tokopedia, di toko ijo. Itu gue dapet cashback sekitar 300.000-an, dan itu gue pakai untuk beli wifi express card, wifi adapter, intinya wifi adapter. Karena
for your info aja, kalau misal kita beli motherboard itu nggak semuanya include dengan fitur WiFi. Jadi kita harus beli adapternya lagi. Jadi untuk kita bisa nyambungin internet itu kita harus beli lagi. Di sini gue dapat harga sekitar 153.000 teman-teman waktu gue beli. Kemudian, ya masih ada sisa sekitar 150.000 lebih lah kira-kira itu karena gua dapat cashback tuh sampai ada rupiah-rupiahnya gitu, gua bingung banget. Di sini di 150-an ribu lebih itu gua tambahin lagi teman-teman sekitar 20 ribuan kalau nggak salah. Itu gua pakai untuk beli webcam murah teman-teman karena gue pengen facecam gitu, banyak yang nanya-nanyain soalnya kalau nggak facecam ya gue pengen handcam gitu kan. Jadi gue di sini langsung beli webcam yang murah. Jadi kalau misal kalian lihat di live stream gue kemarin itu agak buram teman-teman. Beda sama yang sekarang. Yang sekarang gue ini pakai HP. Jadi ini beda. Facecamnya ada di sini. Jadi ya beda lah pokoknya. Karena kalau misal gue di record ya gue bisa lah. Gue bisa pakai HP. Karena HP-nya kan gak dipakai main game ya kan. Nanti gue selipin pakai game juga kali ya. Tapi ya jadi kira-kira seperti itu teman-teman dan ya banyak cerita teman-teman. Dan sebenarnya kemarin tuh habis gue rakit PC. Kenapa gue masih menghilang? Itu karena gue mudik teman-teman. Jadi setelah 3 tahun gue kuliah, itu jujur gue nggak pernah mudik teman-teman ya. Makanya kemarin tuh kebetulan ada acara dari saudara dan kebetulan banget gue lagi baru balik dan kebetulan banget di keluarga gue tuh gue yang nyupir. Jadi ya gue manfaatin itu sekalian buat mudik karena gue udah lama nggak pulang gitu 3 tahun. Ya kalian tahu lah gimana rasanya 3 tahun nggak mudik gitu kan. Jadi gue kemarin mudik sekitar 3 hari 4 harian. Makanya kemarin sempat delay yang tadinya gue bilang, ye udah rakit PC, nanti gue bakalan live stream. Tapi ditunda temen-temen. Dan setelah gue balik dari mudik, itu gue bener-bener PC gue belum di setup cuy. Jadi itu gue butuh waktu lagi. Gua itu setup lagi karena Windows-nya bener-bener blek baru gua install, belum gua install driver macem-macem. Jadi setelah gua balik dari mudik, gua install driver macem-macem. Kemudian gua setting OBS. Sampai kemarin gua sempat kepencet itu OBS-nya. Gua kira gua bakalan live stream, ternyata kagak gitu ya. Gue tuh sebenarnya lagi ngecek doang dan itu ceritanya lagi nge-link akun gitu teman-teman ya. Dan ternyata itu tiba-tiba nyambung langsung live gitu. Gua bingung dan itu emang sebenarnya bukan bukan apa ya, bukan tiba-tiba langsung live tapi emang dari fitur OBS-nya dia bakalan nyambungin terus langsung mutusin lagi. Jadi mungkin buat kalian yang tiba-tiba kok bentar doang gitu, itu cuma dari OBS doang itu teman-teman ya. Jadi kemarin tuh ya banyak lah yang gua setup dan gue juga kemarin sempat simulasi editing karena gue pengen tahu teman-teman untuk PC gua ini dia batas maksimal itu sampai seberapa. Jadi nanti mungkin gue dalam hal editing gue nggak bakal ngelebihin ke bagian itu. Jadi gue bisa editing dengan batasan gitu. Karena PC gue sendiri bukan apa ya, bukan spek yang unlimited banget. Jadi gue nggak pengen PC gue rusak. Gue pengen PC gue tuh lebih awet gitu lah. Jadi ya gue berusaha untuk ngerawat dan juga gue kemarin nginstal aplikasi editing lah banyak lah pokoknya dan itu butuh waktu banget. Dan ya pokoknya banyak lah yang gua setup kemarin tuh. Jadi ya kira-kira begitu teman-teman. Aduh banyak banget sumpah kemarin tuh ceritanya. Gue tuh bener-bener luar biasa lah pokoknya. Jadi ya gue nggak bisa janji untuk konten mungkin bakalan tetap ada facecam atau enggak atau mungkin ada handcam atau enggak karena untuk konten sendiri gue rada bingung teman-teman ya karena untuk facecam yang gue punya sekarang itu masih agak buram. Setidaknya gue pengen buat live stream aja. Tapi nanti gue rencananya ke depannya pengen ada live stream ini teman-teman apa namanya game horror di setiap malam Jumat. Jadi mungkin gue pengen bikin jadwal untuk sekarang. Gue pengen ngumumin kalau misal ya sekalian gue umumin aja nanti mungkin gue umumin lagi di community post. Gue pengen itu nanti di setiap malam Jumat ada game horror, itu game PC atau game mobile terserah lah pokoknya game horror. Gue pengen apa ya? Ya setidaknya biar kita nggak bosen lah gitu. Kalian pasti bosen lah lihat muka gue mulu main CODM gitu. Ketawa-ketawa gak jelas itu. Ya, jadi gue pengen main game horror di malam Jumat, terus nanti di Sabtu Minggunya gue usahain untuk live CODM. Kemudian untuk di hari-hari biasanya gue bakalan berusaha rutin upload CODM untuk kontennya dan juga gue mungkin bakalan nyentuh beberapa game mobile lain. Jadi pelan-pelan aja. Jadi
gue pengen kalian jangan maksa nonton gue kalau misal kalian nggak suka sama kontennya, nggak apa-apa, kalian hiraukan aja. Tapi gue sih pengennya kalian nonton. Ya, gue pengennya kalian tetap nonton tapi jangan dipaksa teman-teman ya. Dan karena di sini gue juga pengen apa ya? Gue tuh sebenarnya bukan bukan gamers CODM, tapi gue tuh orang yang suka main game gitu aja. Intinya gue orang yang suka main game. Gue nggak berani ngeklaim diri gue gamer karena takut diserang bot. Enggak bercanda. Ya, jadi nanti gue bakalan nyentuh beberapa game mobile lain. Mungkin gue pengen apa ya? Pengen main Apex teman-teman. Gue tuh dari awal main Apex itu gue nggak pernah kesampaian untuk bikin konten Apex, dan mungkin gue bakalan nanti curi-curi waktu lah untuk live stream Apex itu. Nanti gue nge-push Apex karena gue cukup percaya diri gue bisa tembusin ranknya sampai mentok untuk Apex, udah pernah. Jadi ya kapan-kapan kita live stream Apex, gimana, setuju nggak? Kalau setuju komentar di bawah ya kan. Dan juga nanti di hari-hari biasa itu kan ada konten. Kalau misal gue pengen live stream, gue pengennya sih pengen live game-game PC ya. Cuma game-game PC yang story-story aja gitu. Jadi itu di luar jam konten. Jadi konten tetap jalan. Gue bakalan tetap prioritasin konten. Cuma kalau misal gue lagi pengen aja gitu, mungkin gue punya game keren nih, gue pengen sambil live lah. Nanti gue sambil live kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misal kalian setuju, kalian boleh komentar di bawah itu kalian tertarik atau enggak. Dan untuk yang setiap malam Jumatnya gue bikin konten apa namanya horror game, itu gue udah bikin polling kemarin. Mungkin kalian bisa cek di community post buat yang belum tahu. Gue kemarin bikin polling gimana kalau misalnya gue main game horror tiap malam Jumat, dan itu tentu aja pakai facecam. Itu gue udah bikin polling kemarin. Kalian kalau misal belum ikutan voting, kalian boleh ke community post di YouTube gue. Terus apa lagi ya yang belum gue sampaikan? Kayaknya udah itu aja ya. Ya udah gitu aja lah ya teman-teman ya. Dan ya sebenarnya untuk face reveal ini gue bukan hal yang spesial karena dari dulu gue sebenarnya pengen pengen face reveal juga. Intinya bukannya gue terlalu pede sama muka gue, enggak ya, enggak. Intinya gue itu pengen lebih ekspresif aja karena yang namanya main game itu kan lebih seru dengan ekspresif, atau ya pokoknya kita seru-seruan lah. Karena yang pengen gue tunjukkan di sini tuh, gue tuh pengen main game dengan enjoy gitu, dengan enjoy, bukan kesetresan push rank gitu, enggak. Gue walaupun push rank yang kayak gitu kayak gue main di legendary, tapi gue pengen kita tuh tetap happy gitu. Jadi ya gue pengen lebih ekspresif aja. Dan gue juga ada apa ya, ada keinginan untuk main game PC juga. Jadi lebih tepatnya game horror sih, karena game horror kan biasanya ya senam jantung gitu teman-temannya. Gue suka aja gitu. Dan gue tuh kadang-kadang kalau misal ngelihat video sendiri itu kayak gila, gue dulu kayak gini ya gitu loh, kayak gitu. Jadi gue tuh pengen pengen nyimpen memori juga di YouTube gue untuk gue sendiri. Jadi satu sisi gue ngebagi apa ya, ngebagi konten ke kalian, satu sisi itu jadi memori buat gue sendiri. Jadi ya udahlah, banyak cerita lah pokoknya intinya di YouTube ini. Dan jujur ini suatu perkembangan yang lumayan lama karena gue 3 tahun di YouTube. Kalau misal kalian pengen tahu, gue 3 tahun di YouTube. Gue hitung aja dari awal-awal gue buat akun ya. Gue 3 tahun di YouTube, setahunnya gue belajar algoritma, 2 tahunnya gue nge-push dengan game yang mungkin bisa dibilang ya kalian sendiri mengakui kalau CODM kurang kurang begitu rame. Tapi karena gue menikmati mainnya, jadi gue mainin aja dan gue berusaha untuk bisa menyaingi yang lain juga. Tapi di sini gue bukan berniat untuk bersaing, tapi di sini gue pengen apa ya, pengen berusaha jadi yang beda juga. Karena ya ini loh gue gitu loh, jadi kayak gitu teman-teman. Dan gimana lagi ya. Ya jadi kira-kira kayak gitulah. Dan di tahun 2022 ini banyak hal yang meningkat dari alat-alat alat-alat tempur gua, terutama dari HP, dan juga sekarang dari hal productivity-nya untuk PC-nya. Gua udah punya PC gitu, jadi kedepannya mungkin bakalan lebih mudah lagi. Dan gua nggak tahu ini video bakalan naik kapan, entah naik hari ini atau naik besok, tapi semoga bisa hari ini. Gue bakalan langsung edit teman-temannya, dan mungkin tanpa gameplay aja kali ya, nggak apa-apa, kita ngobrol-ngobrol bareng aja. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Gue pengen, lebih tepatnya gue pengen ngasih tahu aja loh sih, karena kemarin kan tiba-tiba hilang tuh untuk apa, lelang dana dari donasinya. Tiba-tiba kok gue
nggak ngumpulin dana lagi untuk rakit PC gitu. Karena di sini dananya udah gue pakai teman-temannya. Jadi gue pengen ngucapin terima kasih banyak yang udah ngedukung gue, terutama buat kalian yang udah nontonin video-video gua ya kan, yang apalagi yang suka pada nge-stalking dari video-video awal juga, dan juga buat kalian yang udah mau tiap hari nontonin video gua, terus juga yang udah mau nontonin video gua yang sama berulang-ulang kali, biasanya kalian diulang-ulang sampai 3 kali 4 kali, thank you banget. Kemudian juga untuk yang udah suka nontonin live stream gua, udah kita udah ngobrol bareng lah, pokoknya banyak hal di sana, mungkin kalian tahu gua orang seperti apa di live stream ya kan, karena ya, itulah gua pokoknya, intinya kayak gitu. Dan juga gua ingin berterima kasih banyak untuk teman-teman semua yang udah pada donasi di live stream gua, itu bener-bener ngebantu gua banget. Satu sisi kadang-kadang duit kalian yang kalian berikan ke gua itu, nih gua pengen cerita, itu kan gua kan ngekos ya, kadang-kadang gua pakai untuk beli kopi, kadang-kadang gua pakai buat beli makan, kadang-kadang gua pakai buat beli kuota. Waktu itu sempet pernah kehabisan duit untuk beli kuota, jadi gua pakai buat beli kuota, terus gua kadang-kadang pakai buat, dan biasanya tuh kalau misal kalian donasi terus, "Nih Bang buat, makan." Oke, gua pakai buat makan gitu. Jadi gue bener-bener berterima kasih banyak buat kalian, itu bener-bener ngebantu gua banget, dan itu bener-bener apa ya, nge-backup gua, karena dari YouTube sendiri itu gua masih bener-bener receh temen-temennya, dan receh lah pokoknya. Jadi jadi ya itu bener-bener ngebantu gue banget. Gue pengen bilang terima kasih banyak buat buat kalian, dan ya kira-kira udah hampir 2 tahun lah ya gue live stream, yang awalnya cuma live stream biasa yang tadinya cuma 1 digit, dan sekarang gue bisa nyentuh 2 digit gitu untuk penontonnya, view-nya. Gue bener-bener berterima kasih banyak, dan kalian tuh biasanya mood booster buat gue banget, karena gue tuh masih solo. Mood booster gue buat gue banget, apalagi kemarin waktu gue lagi apa sih namanya, skripsian, lagi tugas akhir, itu gue tiap malam juga suka di Discord tuh, gue sering banget di Discord, dan gue sering banget live stream gue skripsi itu, gue sambil ngetik sambil ngobrol sama kalian. Thank you banget, gue bener-bener pengen berterima kasih banget, dan ya banyak hal lah, banyak cerita, dan itulah kenapa kalian begitu apa ya, ada artinya lah buat gue tuh, kalian tuh bermakna gitu buat gue. Jadi ya, makanya gue kemarin sempat bikin community post, dan gue udah seneng banget gue udah bisa lulus dari kuliah. Gue kuliah sambil nge-YouTube. Tuh bener-bener luar biasa lah pokoknya. Sampai kadang-kadang suka ada yang nanya, "Bang, kok lu bisa sih sambil kuliah sambil nge-YouTube, itu bagi waktunya gimana?" Mungkin buat kalian yang penasaran, kalian boleh komentar di bawah, nanti gue ceritain gimana caranya gue bisa survive gue nge-YouTube. Gue juga ada organisasi juga, gue sambil apa, sambil kuliah juga, dan gue juga nggak absen nongkrong ya teman-teman ya, karena kadang-kadang gue nongkrong juga, gue kadang-kadang nonton juga. Makanya kalau misal kalian follow Instagram gue, itu gue kadang-kadang nonton, emang gak ada akhlak banget, bukannya bikin konten, bukannya live stream, malah malah nonton. Ya kira-kira kayak gitu teman-teman, ini videonya udah kepanjangan, tapi nggak apa-apa lah ya, kita banyak cerita di sini. Jadi ya gue pengen ucapin terima kasih banyak buat kalian. Nanti ke depannya gue pengen lebih serius lagi. Intinya setiap gue bikin video, gue akan berusaha untuk tetap meningkatkan apa ya, tingkat kompeten gue lah. Gue pengen pengen lebih sering lagi upload, gue pengen lebih sering lagi live stream, gue pengen lebih sering lagi bikin banyak konten buat kalian. Jadi ya dengan semua fasilitas yang sekarang, gue harap gue bisa lebih baik lagi. Jadi sekali lagi thank you banyak buat semuanya. Nanti kepanjangan videonya, jadi jangan lupa di like, share, dan subscribe gue ya. Kan. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Jangan lupa join Discord biar kita bisa ngobrol bareng. Dan buat kalian yang udah join Discord, kalian suka nanyain, "Bang, kalau misal gue join di voice lu tuh boleh gak sih?" Sebenarnya boleh-boleh aja teman-teman, kalian tuh sangat free. Kalian tuh kalau nih intinya gini ya. Kalau misal voice roomnya itu kelihatan, dan misal gue ada di situ, dan kalian bisa masuk dan kalian bisa ngomong di situ, itu artinya kalian gue bolehin. Kalau misal emang voice roomnya tuh khusus, itu nggak bakal gue bikin terlihat untuk kalian. Jadi kalau misal emang voice roomnya itu nggak boleh kalian masukin, gue nggak akan bikin itu terlihat sama kalian. Jadi ada beberapa voice room yang gue hide, itu memang biasanya gue pakai untuk maintenance Discord. Itu memang diperlukan untuk gue maintenance, karena kalau misal gue maintenance kan itu banyak apa namanya, banyak hal yang mesti gue coba, dan kadang-kadang yang jadi tumbal itu akun kedua gue, karena di Discord tuh gue punya 2 akun. Jadi yang satunya akun tumbal, yang satunya akun utama gue. Jadi
Ya kira-kira seperti itu, sama halnya dengan channel, semua channel kalian boleh pakai di Discord. Jadi, ya itu free to use lah intinya, kalian bebas pakai di situ, anggap aja rumah sendiri, tapi jangan nanya akta tanah karena nggak boleh teman-teman. Terus juga, jangan lupa follow Instagram gue karena biasanya kalau misal gue lagi absen atau lagi apa, gue biasanya lebih aktif di situ karena Instagram itu jadi salah satu apa ya platform untuk gue bisa menyampaikan kalau gue lagi keluar nih jadi gue nggak bisa bikin konten atau kayak 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 semacam itulah intinya kayak gitu teman-teman. Jadi gue bisa lebih aktif di Instagram itu karena itu nggak perlu editing gitu teman-teman. Jadi ya udah, thank you banyak buat semuanya udah nonton sampai akhir ya kan kita udah sampai saat ini. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Jangan lupa nonton video gue yang lainnya karena kedepannya gue bakalan bikin video CODM lagi dan gue pengen nyobain Warzone jadi semoga Warzone bisa cepat rilis ya kan. Dan juga ya udah segitu aja dulu dari gue. Thank you banyak buat semuanya. Gue Debri, terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye.